Assalamualaikum Kak Ines. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Kak Ines ini bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan saat ini sedang melaksanakan studi atau sudah selesai, Kak? Masih masih dalam proses ya. Oke, langsung saja mungkin disampaikan tips dan triksnya dalam berstudi. Ya. Kayaknya tadi saya sih sempat tunggu. Oh ini. Muncul nggak PowerPoint-nya? PowerPoint. Oh, sudah. Tinggal muncul di slideshow. Ya, sip, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bukan. Selamat sore ya di Indonesia ya. Ini ngabuburit ceritanya, menunggu buka. Yes. Di sini di UK masih jam 10.53. Masih pagi karena maghribnya jam 9. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Ines. Saat ini saya lagi mengambil Master of Global Health Policy di University of Edinburgh. Udah itu aja. Salam kenal, semangat buat yang mau daftar LPDP. Lanjut. Tadi alhamdulillah udah dijelasin banyak banget sama Mas Baskara detail-detailnya, karena kebetulan saya LPDP-nya tuh angkatan 2017 atau 18, lupa, udah lama banget. Jadi kayaknya udah banyak yang berubah dan ada tambahan tes baru, ada yang dihilangkan dan lain-lain. Contohnya kalau misalnya dulu zaman saya itu kita cuma dapat satu pilihan, kalau sekarang 3 ya. Ya. Jadi zaman dulu tuh cuma satu pilihan. Mungkin saya kasih tips-tips yang agak-agak nggak tips juga. Jadi yang pertama adalah memilih universitas tujuan. Kalau dulu saya milihnya tidak mau di London, karena mungkin sama kayak alasannya Mas Baskara. Kalau di London biaya hidupnya mahal, terus terlalu crowded, dan terlalu banyak mahasiswa Indonesia di sana. Jadi sebenarnya pengen mencari suasana yang baru, bertemu dengan orang-orang baru seperti itu. Makanya dulu waktu milih universitas, semua universitas London saya coret. Terus juga jangan lupa untuk lihat English requirement-nya, karena atau kayak contohnya tiap negara itu English requirement-nya beda-beda. Ada yang minta 7, ada yang minta. Contohnya IELTS, tahun IELTS, universitas-universitas yang mungkin top 10 atau top 50 lah, top 50 dunia itu biasanya minta IELTS-nya 7-an ya. Tapi kalau misalkan di luar itu mungkin 6,5. Nah itu juga penting, kenapa? Karena ternyata ujian IELTS itu susah. Contohnya saya di UK, writing 6,5 itu setengah mati. Jadi waktu itu sempat, harusnya waktu itu berangkat di tahun 2019, tapi karena writing saya nggak sampai 6,5, jadi saya harus mundur ke 2021 untuk tes IELTS lagi. Jadi, dan mungkin teman-teman, apalagi yang udah lama nggak belajar bahasa Inggris ya, kayak saya dulu terakhir belajar bahasa Inggris itu kayaknya 2005 waktu kuliah. Jadi udah benar-benar nggak ngerti bahasa Inggris, speaking susah, writing susah, jadinya benar-benar perjuangan banget. Nah untuk seleksi di LPDP sendiri sekarang kayaknya udah lebih susah ya, karena harus TOEFL, PTE atau IELTS. Sementara kalau dulu kita bisa pakai TOEIC. Yes, ya. Yeah. TOEIC itu gampang karena cuma reading sama listening. Sementara untuk TOEFL, IELTS itu ada writing sama ada speaking-nya. Jadinya lebih susah. Semangat teman-teman. Terus lalu essay. Nah ini sih berdasarkan yang saya lihat dari teman-teman yang waktu itu lulus. Jadi kalau misalkan ada anak reguler yang ikutan nggak acara mungkin ini? Ada juga. Kalau misalnya ada teman-teman mungkin reguler, ada ya.
Ada kok ya. Kalau misalkan teman-teman reguler yang saya lihat yang lulus itu adalah teman-teman yang aktivis. Jadi mereka pernah kerja di NGO, pernah aktif di LSM mana. Jadi kalau misalkan lagi seleksi administrasi, bikin esai atau apapun, tonjolkan peran kita waktu di masyarakat. Nah kalau ASN biasanya karena kuotanya lebih besar daripada yang reguler dan pilihan universitasnya lebih banyak, jadinya kemungkinan diterimanya lebih gampang. Dan kalau PNS kan ya memang pengabdian ke masyarakat ya, jadi akan lebih gampang. Terus lalu yang kedua adalah seleksi TPA, wawasan kebangsaan dan esai. Sekarang udah nggak ada esai ya, esai on the spot. Masih ada nggak sih? Ya. Nggak tahu. Masih ada nggak? Masih ada, Kak. Nah ini kayak kata Mas Baskara tadi, jadi TPA-nya praktis dulu, latihan. Karena terutama untuk PNS yang udah lama kerja, jadi udah lama nggak ngerjain matematika, bahasa Indonesia apalagi kan susah. Jadi coba lihat di internet, bisa beli buku soal seperti Mas Baskara, atau bisa juga lihat di YouTube. Di YouTube banyak banget, di Google juga banyak banget, jadi bisa dipilih. Iya, udah nggak usah mikir lagi. Nggak perpolitikan gitu. Ini sih kata pesan saya ya. Jadi untuk seleksi TPA antara PNS sama reguler itu beda skor. Jadi untuk sama kayak bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris, kalau kita lihat di seleksi, mungkin untuk teman-teman reguler batas bahasa Inggrisnya atau English requirement-nya itu lebih tinggi daripada yang ASN atau dari yang daerah terpencil atau apa. Nah begitu juga dengan TPA-nya, konon saya juga nggak tahu tapi. Jadi kalau misalkan kalau dulu contoh ya 2018 itu nilai maksimum TPA itu 225. Untuk reguler minimum itu 200. Untuk PNS 175. Jadinya nilainya memang beda juga antara reguler sama PNS. Oh. Nah, lalu tes yang ketiga adalah wawancara dan LGD udah nggak ada ya. Enak nih nggak ada LGD. Jadi kalau wawancara, kalau misalkan kuliahnya di luar negeri, maka wawancaranya dalam bentuk bahasa Inggris. Jangan lupa, karena saya dulu dengan culunnya nggak tahu, jadi baru tahu H-1. Sampai suami saya bilang, gimana sih Bunda? Aku nggak tahu apa-apa. Dan ini semua sebenarnya ada tips dan triknya ada di internet. Jadi teman-teman harus rajin googling. Dan biasanya ada komunitas-komunitasnya, komunitas mencari beasiswa. Nah, gabung-gabung di situ. Biasanya banyak informasi penting yang bisa didapat. Dan seperti biasa, ketika wawancara, tonjolkan peran di masyarakat, baik di masa lampau, di masa sekarang, dan rencana di kemudian harinya. Sampai sini, nanti aja ya pertanyaannya ya Mbak Ana. Ya, langsung aja Kak. Sekarang lanjut ke membawa keluarga. Saya kecepatan nggak? Nggak. Nggak. Oke. Nah, jadi membawa keluarga. Saya sangat merekomendasikan untuk membawa keluarga buat yang sudah berkeluarga. Seperti kata Mas Baskara tadi, karena akan banyak masalah-masalah yang muncul ketika kita jauh dari keluarga. Dan itu bisa mempengaruhi akademis kita. Contohnya mungkin saya cerita, sebulan lalu anak saya yang ketiga masuk high care unit di Indonesia. Dan saya ada di sini, pertama anak saya yang pertama. Dan itu deadline ngumpulin assignment atau tugas. Dan itu benar-benar yang saya nggak bisa ngerjain apa-apa. Tapi alhamdulillah, kalau misalkan di UK, dan saya yakin di universitas-universitas lain, akademik apa kayak dari universitas itu sangat support dengan hal-hal yang terkait dengan mental kita. Jadi mereka menyediakan kayak jadi saya bisa mengajukan special circumstances saat itu supaya deadline assignment saya diundur. Itu. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk membawa keluarga, dan itu sangat
sangat mungkin untuk membawa keluarga, apalagi kalau misalkan sudah tahu tips-triknya supaya murah gimana dan lain-lain. Nah, poin-poin yang saya mau tunjukkan di membawa keluarga adalah yang pertama, tunjangan keluarga. Mungkin kalau teman-teman LPDP sudah tahu ya, untuk yang master sekarang sudah tidak ada lagi tunjangan keluarga. Sementara kalau doktoral ada di semester kedua atau bulan, saya lupa. Tapi yang doktoral ada tunjangan keluarga. Terus ada yang banyak harus dipersiapkan. Paling kalau misalkan kita butuh kayak dana awal, untuk awalnya aja. Jadi kayak persiapan untuk biaya visa, asuransi kesehatan, buat tiket pesawat, terus COVID gimana? Maksudnya apakah perlu swab, perlu karantina atau apa? Contohnya kayak Scotland. Untuk masuk ke Scotland sekarang harus karantina di hotel dan harus bayar 1.750 pound. 1.750 pound itu hampir setara dengan 2 kali living allowance kita. Jadinya ya gitu deh. Jadi harus update dengan yang kayak gitu-gitu. Terus biaya sekolah atau daycare. Nah, beda negara biasanya beda aturan. Contohnya kalau di UK, untuk sekolah anak sampai S6 sampai SMA itu gratis. Sementara kayak di Australia, mungkin Australia beda-beda negara bagian ya. Contohnya waktu itu saya waktu itu juga sempat mau ke Sydney, cuma karena ternyata di Sydney untuk master, untuk LPDP harus bayar uang sekolah yang nilainya bisa sampai 80-90 juta per tahun. Jadi waktu itu saya nggak jadi ke Sydney. Terus kalau di US mungkin beda lagi tuh aturannya. Terus apa lagi? Terus lalu living cost. Nah, living cost beda daerah, beda living cost dan beda dari LA living allowance-nya dari LPDP-nya juga beda di kata Mas Askara tadi. Contohnya di London biayanya tinggi sekali. Tapi LA-nya juga banyak kan, lebih banyak daripada yang di Scotland. Kayaknya Edinburgh sama Glasgow sama ada 1.050. Sama London kan udah beda setengah, Mbak. London berapa sekarang? 1.600, sedih banget. Oh my god. Nah, kalau apa namanya? Edinburgh ini termasuk salah satu kota yang paling mahal di UK, tapi living cost-nya rendah, living allowance-nya rendah. Karena maaf ya ada background. Jadi bentar ya Daniel. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang apa ya? Oh, jadi contohnya kalau misalkan Edinburgh itu kan dia untuk yang dekat city center-nya itu termasuk World Heritage. Siapa ya? Jadinya biaya hidup tuh biasanya mahal. Kalau misalkan di Birmingham kita bisa dapat ayam satu ekornya 3 poundan, kalau di Edinburgh itu biasanya 5 pound. Jadinya biaya hidupnya sangat-sangat tinggi. Terus, jadi kalau misalkan teman-teman mau bawa keluarga, lihat juga itu living cost-nya. Biasanya kayak Manchester, Birmingham, Leeds itu biasanya lebih murah daripada Edinburgh. Kalau Glasgow kan nggak tahu. Oh iya, Glasgow ya? Glasgow mahal atau murah? Glasgow lebih murah, Mbak. Oh, lebih murah ya? Kita dapat 3 pound lah. Kita dapat ayam 3 pound, murah. Murah, Mbak, murah Glasgow, Mbak. Ya, jadi Edinburgh ini mahal biaya hidup. Terus apa lagi ya? Contohnya akomodasi. Nah, akomodasi nanti beda-beda tuh. Ada yang namanya akomodasi dari universitas. Ada namanya akomodasi dari private atau kita cari sendiri. Nah, kalau misalnya dari universitas biasanya lebih mahal, tapi memang lebih praktis. Jadi kayak contohnya nggak perlu nyari-nyari wifi, nggak perlu cari-cari provider buat internet, nggak perlu ada referensi, terus nggak perlu deposit. Jadi kalau misalkan di UK, kalau misalkan kita mau sewa rumah, biasanya kita harus bayar deposit 1 bulan kurang lebih. Nah, kalau misalkan di universitas, biasanya nggak perlu deposit. Cuma harganya memang lebih mahal daripada private accommodation. Mungkin untuk perbandingan, contohnya kalau misalkan kamar
di University of Edinburgh itu kira-kira 600 sampai 700 pound per bulan. Tapi kalau misalkan di private itu bisa 300-400-an, 400-500 lah. Terus juga beda antara kalau misalkan, ini tips yang buat bawa keluarga ya, jadi kalau misalkan kau bawa keluarga, pilih di mana, mau di universitas flat atau private, terus mau di city center atau di rural, karena beda harganya juga lumayan. Contohnya apa ya? Jadi saya pernah tinggal di flat universitas selama 7 bulan di EH1. Jadi kalau misalkan di UK, saya nggak tahu kalau di Amerika atau di Australia. Kalau misalkan di UK, daerah city center itu biasanya kode plusnya 1. Kalau di Edinburgh itu EH1, EH2, EH3, dan seterusnya. Nah, saya 7 bulan tinggal di EH1. Di EH1 itu saya sewa di universitas akomodasi sebulannya 840 pound, 2 bedroom. Sementara LA-nya 1050, bayangkan. Harus mengencangkan ikat pinggang. Nah, sekarang saya pindah ke daerah Bonirik. Bonirik itu kira-kira 10 km dari city center, 400 pound, tapi memang cuma 1 kamar. Jadi bedanya jauh banget. Sekarang saya bisa nabung 500 pound. Yes. Terus beda juga antara harga room, studio, sama tergantung 2 bedroom, 1 bedroom, nah itu beda-beda. Kalau misalkan mau yang mahal, mau yang murah, mungkin dari awal ketika mau masuk sudah mulai PDKT atau SKSD sama teman-teman yang sudah ada di daerah tujuan. Jadi bisa minta tolong liatin rumah. Mungkin mereka susah ya untuk nyariin, tapi kalian bisa kayak googling di beberapa website yang biasa kita pakai untuk mencari akomodasi, contohnya Zoopla, OpenRent, CityLet, dan lain-lain. Terus nanti tinggal minta viewing sama teman-teman yang sudah ada di daerah tersebut. Lalu ada electricity dan heating. Ini juga ada tipsnya loh, karena beda provider, beda harganya. Contoh, Scottish Power. Kalau di Scotland kita bisa pakai Scottish Power, tapi itu adalah yang paling mahal. Jadi kalau misalkan sewa rumah, terus electricity atau heatingnya pakai Scottish Power, coba tanya, bisa nggak ganti provider, karena itu mahal banget. Penting nggak? Penting ya menurut saya, karena lumayan. Bedanya bisa 100 pound. Lalu transport, kalau misalkan, ini juga perlu diperhitungkan kalau misalkan tinggalnya jauh dari city center. Kalau misalkan tinggal di city center, biasanya bisa jalan, bisa kemana-mana jalan kaki. Dan orang UK itu memang suka jalan kaki. Tapi kalau misalkan tinggalnya jauh, dihitung-hitung apakah berlangganan bis akan lebih murah atau enggak. Lalu internet dan mobile ada banyak tuh, ada giffgaff, Free, Smarty, Vodafone, dan lain-lain. Dan tiap ada harga, ada rupa. Dan ini tergantung sama daerah masing-masing. Jadi contoh, yang paling bagus itu kayaknya Vodafone, nggak tahu deh apa. Yang paling murah itu Smarty. Yang agak mahal giffgaff. Dulu saya waktu di city center pakainya giffgaff. Tapi ternyata ketika saya pindah ke Bonirik, giffgaff ini nggak ada sinyalnya. Cuma 3G atau 4G gitu, pokoknya jelek banget deh. Akhirnya saya ganti ke Smarty yang jauh lebih murah dan ternyata kencang. Ini saya pakai Smarty, bukan bermaksud iklan. Lalu groceries. Ini yang saya samain penting nggak penting buat yang mau bawa keluarga. Iya. Groceries. Nah, jadi kalau di UK, groceries itu toko-tokonya banyak. Kalau beli sayur, jangan kayak saya. Pertama-tama saya datang, saya nyari pasar tradisional. Karena saya pikir kalau di Indonesia, kalau kita belanja sayur di pasar, otomatis kan lebih murah. Ya. Kalau di sini justru enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka kayak punya traditional market, tapi tidak setiap hari, jadi kayak misalkan 2 minggu sekali. Justru di situ adalah petani-petani lokal yang biasanya organik, jadi lebih mahal. Jadi kita biasanya belanjanya mungkin kalau di Indonesia kayak titik-titik mart yang banyak beredar itu. Nah, jadi kita belinya di retail store. Ada Asda, Lidl, Farmfood, Aldi, Tesco, Toko Halal, Asian Store. Maaf, iklan. Nah, ini harganya beda-beda. Dan
jangan terlalu terpaku sama satu toko karena tiap toko ada diskonnya dan ada harganya beda-beda. Maksudnya kayak contohnya kalau kita beli sayur di Tesco, kalau misalkan lagi yang reduced price itu tuh harganya bisa murah banget. Padahal Tesco biasanya termasuk yang agak mahal dibanding Aldi sama Lidl. Terus toko halal. Untuk yang Muslim, di sini biasanya di UK itu banyak banget toko-toko halal. Cuma memang harga dagingnya biasanya lebih mahal. Harga ayamnya jauh lebih mahal daripada ayam atau daging yang biasa-biasa aja. Tapi kan ya demi kebaikan ya. Jadi kita carinya yang halal. Lalu kalau belanja di Asian Store, jangan lupa untuk lihat-lihat ingredients. Karena jangan sampai suatu ketika memakan sesuatu yang untuk yang Muslim. Kayak contohnya kemarin saya beli tteokbokki sauce, iseng karena pengen. Terus biasanya teman pakainya merek A misalkan. Ternyata pas ketika saya cek ingredients-nya, ternyata dia ada rice wine-nya. Terus saya langsung cek, gimana nih? Tapi ternyata alhamdulillah ada saus tteokbokki yang halal. Enggak halal, tapi nggak ada. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu biasanya nggak ada tulisan halalnya, tapi kita biasanya baca ingredients-nya. Selama di ingredients-nya nggak ada hal-hal yang haram, ya nggak apa-apa. Terus ada travel and leisure. Ini apa ya? Oh, karena saya tinggalnya di Scotland, dan di Scotland itu banyak banget kastil-kastil, banyak kastil, palace, segala macam tempat-tempat bersejarah. Jadi saya daftar Historic Scotland. Historic Scotland itu jadi kayak kartu masuk pas setahun untuk masuk ke kastil-kastil yang ada di Scotland. Dan itu kalau misalnya kita rajin ke kastil, kalau dihitung itu lebih murah daripada kita masuk terus bayar. Jadi mendingan yang beli setahun. Oh, ini apa ya? Oh, ini yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang maaf Kak Ines, bisa minta tolong dipercepat sedikit ya, biar sesi tanya jawabnya biar agak lengkap. Ini slide terakhir. Oke. Jadi living in UK bagaimana? Sekarang kan lagi lockdown. Kalau misalnya mau cari kerja, biasanya agak lebih susah daripada ketika tidak lockdown, karena toko-toko juga tutup. Kalau misalkan kita mahasiswa, biasanya kan kita kerjanya informal, store asisten, waiter, waitress, dan lain-lain. Jadi sekarang sekarang lagi buka, jadi mulai banyak pekerjaan, tapi masalahnya mereka kadang-kadang menentukan kayak batas minimal bisa kerja berapa bulan kayak gitu. Tapi kesempatan kerja insya Allah ada, tinggal dicari di website-website yang biasanya menyediakan informasi-informasi itu. Contoh kalau misalnya di UK pakai indeed.co.uk, saya cari di situ. Terus untuk bisa bergabung dengan komunitas Muslim di UK itu ada namanya Kibar, jadi bisa gabung. Biasanya kalau misalnya kita sudah masuk ke grup PPI, jadi kalau misalkan di UK itu bukan cuma di UK, jadi di luar negeri, kalau misalnya mahasiswa ada namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah di situ biasanya banyak informasi baik kalau misalkan mau gabung ke religious community atau apa, di situ ada. Nah ini gajinya penting buat saya. Kalau part time biasanya 8-10 pound per hour. Tapi kalau full time biasanya kira-kira 20 ribuan, tergantung jenis pekerjaan. Kalau misalkan data science biasanya 35 ribuan setahun bisa dapat. Udah kayaknya ya. Oke, terima kasih Kak Ines.